Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pesantren Semarkan Al-Raibani Fida, dan yang terhormat pula teman-teman yang saya cintai. Pada malam ini saya Isma kelas 11 MA Al-Raibani Fida akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut kitab Al-Faidul Bahiyah, yaitu kaidah yang terakhir, kaidah dari nomor 16 sampai nomor 20. Ini kaidah terakhir, yaitu kaidah mukhtalaf. Saya jelaskan lagi, kalau kaidah mukhtalaf itu adalah kaidah yang masih diperselisihkan, jadi masih belum bisa menjadi patokan atau sebagainya, belum terlalu kuat karena masih diperselisihkan. Kita langsung aja. Nah, yang pertama itu ada kaidah nomor 16. Nah, kaidah nomor 16 itu bunyinya idza baqalal khususu hal yabqal umumu. Nah, artinya di sini adalah manakala yang khusus itu batal, apakah yang khusus itu tetap atau ikut batal? Manakala yang khusus itu batal, apakah yang khusus itu masih tetap atau ikut batal juga? Nah, di sini ada persoalan tentang kaidah ini, yaitu persoalannya tentang kita yakin kita sholat subuh, terus kita tuh yakin kalau kita tuh sholat subuh sudah masuk ke dalam waktu subuh, kita sudah yakin. Nah, terus kemudian kita sholat subuh. Nah, tapi di tengah-tengah sholat subuh itu kita kemudian berubah, keyakinan kita berubah, kita jadi nggak yakin kalau ternyata kayak masih nggak yakin kalau waktu itu sudah masuk waktu subuh. Nah, itu diperselisihkan. Pendapat pertama itu bilang kalau sholat subuh yang kita nggak yakin tadi itu jadi sunnah, tapi kalau pendapat yang kedua itu sholatnya batal, harus diulangi lagi dari awal karena itu kita nggak yakin ya. Terus yang kedua, yang ke-17 itu bunyinya adalah alhamdu hal yaqdo hukma maklumi awil majhuli. Nah, artinya itu di sini adalah kandungan itu apakah diberi hukum maklum atau majhul. Nih, yang dipertanyakan itu adalah kandungan itu diberi hukum maklum atau majhul. Nah, di sini ada persoalan tentang kaidah ini. Contohnya itu persoalan tentang kita ada seseorang tuh menjual kambing bunting. Nah, kemudian kalau menurut akad itu kambing itu kandungannya tidak ikut dijual. Nah, terus kalau kayak gitu tuh hukumnya apa? Hukumnya bagaimana? Nah, kalau pendapat yang pertama itu bilang kalau hukumnya masih sah, akad tersebut masih sah. Tapi kalau yang pendapat kedua itu bilangnya nggak sah, karena kalau tadi itu dia kandungannya itu nggak ikut kejual. Jadi kalau yang pendapat pertama masih sah, tapi kalau pendapat kedua masih nggak sah. Terus lanjut yang kaidah nomor 18. Nah, kaidah nomor 18 itu bunyinya anadiruhal yalhaqo bi jinsihi au binafsihi. Nah, artinya itu apakah ketika ada sesuatu nadir itu adalah yang jarang terjadi. Maksudnya artinya jarang terjadi itu apakah disamakan dengan jenisnya atau dengan benda itu sendiri. Jadi disamakan dengan jenisnya atau dari benda itu dengan benda itu sendiri. Nah, pendapat itu ada dua. Kalau pendapat pertama itu disamakan dengan jenisnya, tapi kalau pendapat kedua itu adalah disamakan dengan benda itu sendiri. Jadi masih diperselisihkan gitu ya. Terus lanjut kaidah nomor 19. Nah, kaidah nomor 19 itu bunyinya al-qadiru 'alal yaqini halahu al-ijtihadu wal akhdu bid-dhanni.
Artinya itu adalah ketika orang itu bisa yakin apakah boleh ijtihad dan mengambil perkiraan yang kuat. Nah, ketika orang itu sudah yakin apakah itu boleh berijtihad atau mengambil keputusan, mengambil perkiraan yang kuat. Nah, di sini ada pendapat. Kalau pendapat pertama itu boleh melakukan ijtihad. Tapi kalau pendapat kedua bilang kalau tidak boleh mengambil ijtihad. Tuh. Karena kalau yang pertama itu kan boleh karena sudah yakin mungkin ya. Sudah yakin. Kan orang yang bisa yakin itu apakah boleh melakukan ijtihad atau mengambil perkiraan yang sangat kuat. Tuh. Yang masih diperselisihkan. Terus yang terakhir itu ada kaidah nomor 20. Bunyinya itu al-mani'ut tari hal huwa kal maqar ini. Nah, artinya itu halangan yang datang kemudian itu apakah seperti yang membarengi. Jadi kayak halangan yang datang kemudian apakah sama yang membarengi dari halangan tersebut. Jadi di sini ada persoalan tuh. Ketika misal ada seseorang menunaikan ibadah haji, jadi seseorang itu haji. Nah, terus ketika dia di tengah perjalanan dia itu berniat untuk melakukan maksiat. Jadi ketika dia berangkat haji tapi belum nyampe, ketika di tengah-tengah perjalanan orang itu ingin melakukan maksiat. Nah, kan kalau haji itu jauh. Itu kalau orang mau di tengah-tengah perjalanan itu dia berniat untuk melakukan maksiat, itu apakah masih boleh melakukan jamak qashar? Kan jauh tuh, mesti kan jamak qashar. Itu apakah masih boleh melakukan jamak qashar atau tidak boleh? Nah, jadi di sini pendapat pertama itu masih boleh melakukan jamak qashar. Masih boleh karena niatnya tuh haji tapi di tengah-tengah mau maksiat, itu masih boleh. Tapi kalau di pendapat kedua itu udah nggak boleh melakukan jamak qashar karena dia itu karena udah kayak niatnya udah buat maksiat gitu, jadi udah nggak boleh jamak qashar. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hikmah pada malam hari ini adalah materi terakhir dalam kitab Al-Fawaid Bahiyah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kitab itu. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.